akan saya pakai untuk asistensi dan konsultasi terkait dengan tugas besar ya. Ini adalah mata kuliah apresiasi desain dan ini adalah materi intinya yaitu apresiasi. Habis sebelum saya ke sana, saya mau tanya ke kalian, apa yang kalian lihat di sini? Kacau. Terus Terlalu ramai. hah? Terlalu ramai. Tidak jelas. Tidak dibaca. Terus Tidak ada poin teras. tidak ada perintah. Terus Tidak ada ruang bernafas. tidak ada ruang untuk bernapas. Oke, itu namanya. Hilang. Yang tidak penting. Pokoknya tidak penting. Terus Kesannya buruk. kalian gemes nggak sih? Gemes ya? Itu yang terjadi 1 tahun yang lalu. Ketika kalian masuk di kelas vektor grafik dan di UTS, kalian tak kasih tugas apa? Poster. Nah, Ya. ada yang desain kalian seperti ini? Malang atau kemana kayak? Konser musik, Blackpink atau apa gitu? Ya. Terus berantakan, monis, dan karet, terus warnanya macam-macam, gemes banget ya. Semoga hari ini sudah 1 tahun dari yang lalu kalian sudah bertobat ya. Yang ini apa yang kalian lihat? Tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Emang fungsinya apa? Emang gak bisa untuk di sini? Tidak nyaman. Bisa tapi tidak nyaman. Ya. Ya kayak hubunganmu kan ya. Ya. Pengen lanjut ke nyaman, pengen berhenti kok ya. Apa kalian lihat gini? Apa? Jadi suatu karya desain ya, atau karya seni, atau kita mungkin menyebutnya sebagai artefak. Artefak itu adalah hasil dari produk desain atau produk seni ya. Minimal dia punya 4 nilai atau 4 fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi estetis. Apa itu fungsi estetis? Keindahan. Dapat nggak dia estetisnya? Di mana estetisnya? Bentuknya estetis. Terus unik. Terus iya, materialnya, warnanya. Fungsi yang kedua adalah fungsi praktis. Ya. Kalau kursi yang kalian duduki sekarang itu adalah fungsi praktisnya untuk duduk. Kalau ini bisa nggak untuk duduk? Bisa. Bisa. Cuman selain fungsi praktis, dia di dalamnya ada ergonomisnya juga. Ergonomis tadi. Kenyamanan. Ya. Jadi setiap hubungan itu juga harus ergonomis. Nah, dia bisa untuk duduk, tapi tidak nyaman. Fungsi praktisnya kurang. Tapi kalau niatnya si kreatornya untuk sebagai pajangan, fungsi praktisnya apa dulu berarti? Ya untuk pajangan kan, bukan untuk duduk. Fungsi praktisnya apa? Ya tergantung dia. Kamu lihat sudut pandangnya dari apa? Apakah dia berfungsi untuk duduk sebagaimana kursi umumnya atau hanya sebagai pajangan dekorasi atau di tempat museum gitu ya. Fungsi yang ketiga adalah fungsi simbolis. Ya, setiap kalian merancang sesuatu pasti punya makna gitu. Ya kan? Nah, saya kalau ini mungkin si kreatornya punya makna tersendiri. Entah itu sebuah kritikan, entah itu sebuah sindiran kayaknya. Ya, karena kadang setiap orang berlomba untuk mendapatkan kursi tapi dia lupa untuk turun. Apa deh? Kemudian fungsi yang berikutnya adalah fungsi fungsi yang berikutnya adalah fungsi historis. Ya, selain tiap artefak punya makna, punya simbol dan lain sebagainya, historisnya apa? Latar belakangnya apa? Si kreator sampai membuat sebuah karya desain itu tuh apa? Alasannya apa? Kalau yang ini, apa yang kalian lihat?
Iya, terus estetisnya dapat kan? Di mana estetisnya? Keunikannya. Terus praktisnya dapat kan? Iso nggak? Misalkan kalian di rumah mau tamu terus mau suguhi pakai ini, bisa nggak? Masa nggak? Jadi itu loh bolong, bisa dibuka, bisa. Ayo, unik lah. terus bisa nggak cuma ke gelasnya? Bisa. Bisa, nang mek yo, keceret-keceret gitu. Fungsi estetiknya dapat, praktisnya dapat, simbolisnya sama historisnya, kreatornya. Lalu pertanyaannya kenapa saya harus memunculkan gambar-gambar ini? Kenapa kira-kira? Kenapa? Kenapa saya tanya ke kalian apa yang kalian pikirkan gambar ini? Kenapa tuh? Kalian tahu? Mengapresiasi, menilai, mengevaluasi, memberikan kritikan, ya. Ini yang terakhir. Saya yakin kalian punya persepsi yang berbeda, ya, ketika melihat ini. Dalam merancang suatu karya desain ya, selain teori-teori pendamping untuk membuat itu, teori warna, teori komposisi, teori apa, logo itu apa teorinya? Teori apa? Dalam merancang logo teori apa? Prinsip apa? Green. Hah? Green. Green. Apa green? Putih. Apa green? Tahu pakai green. Apa itu? Green. 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 Green itu bukan teori. Green itu alat bantu loh. Ayo teorinya apa? Ayo dalam merancang logo. Guys. Kristal. Itu loh. Selain teori-teori itu yang dipakai, kalian juga harus jangan meninggalkan persepsi visual. Ya, saya sudah cek di kelas yang lain, ternyata di komunikasi visual nggak ada ngomongin soal persepsi visual. Saya menyayangkan itu ya. Dan itu padahal harus kalian dapatkan. Dalam merancang logo, persepsi visual itu perlu. Kadang di setiap negara, setiap kota, bahkan setiap provinsi, setiap budaya, dia akan memiliki persepsi masing-masing. Bahkan nggak usah jauh-jauh di situ deh. Ini lah gambar apa ya? Logonya kan bagus ya. Artikel pediatrik sensor. Niatnya dia bawa anak kecil gitu kan. Cuman kalau ketemu anak di sini, ya termasuk aku berarti kan ya. Kan jadi aneh. Bahasa ya Pak ya. Nah itu persepsi visual artinya. Ini juga sama. Kudawara farmasi. Maksudnya bagus, dia ngambil KW inisial dari Kudawara, ya kan? Terus dia karena ini farmasi dia pakai yang elemen kayak pil gitu kan, atau apa lah, tablet gitu. Cuman persifat lagi di sini. Jadi aneh. Satu lagi ini, niatnya bagus, Instituto de Estudios Orientalis. Niatnya adalah negeri apa matahari terbit, ya kan? Ada pagudanya. Terus kenapa pagudanya harus seperti itu? Tapi sebenarnya bagus kan? Iya Pak. Ini kena sekali lagi kena anak deh, gini yo. Ngilu kabeh. Kita bisa mengevaluasi, kita memberikan apresiasi. Saya balik lagi ke apresiasi. Kalau kalian cek di KBBI, kurang lebih nilainya nilainya. Artinya adalah yang pertama kesadaran terhadap nilai seni dan budaya. Yang kedua adalah penilaian dalam bentuk penghargaan terhadap sesuatu. Yang ketiga diabaikan aja karena tidak match dengan apa yang akan kita pelajari. Jadi kalau disimpulkan ada sebuah aktivitas sebetulnya, di mana kita mampu memberikan penilaian atau bahkan terhadap sesuatu. Untuk konteksnya adalah desain, berarti ya penilaian terhadap karya desain. Ya. Kalau desain adalah sebuah kerangka, kemudian rancangan, kalau di situ disebutkan ada motif, pola, corak dan lain sebagainya. Kalau saya punya pengertian sendiri ya, ini yang sering saya pakai dari Profesor John Hesker. Desain itu design to produce a design. Ada berapa kata desain? 4. Kata desain yang pertama adalah sebuah apa ini? N di sini itu apa?
Nah, apa itu non? Kata benda, ya. Kata benda yang maksudnya di sini adalah general konsep atau kolosai, atau kalau di Indonesia kan ada konsep umum atau ilmu, wawasan, pengetahuan dan sebagainya. Kata desain yang kedua adalah sebuah verb. Apa itu? Kata kerja, yaitu sebuah kegiatan atau an activity atau proses aktivitas. Kata kerja yang desain yang ketiga adalah kata benda lagi, yaitu sebuah konsep, ide atau tujuan. Kemudian kata desain yang terakhir adalah sebuah kata benda lagi, yaitu sebuah output, karya, produk, finish outcome, hasil akhir dan sebagainya. Jadi kalau disebutkan, kalau ditanya desain apa itu? Desain adalah sebuah proses, aktivitas, merancang sebuah konsep ide untuk menghasilkan sebuah karya produk desain. Ya. Apresiasi diambil dari istilah Yunani, sebetulnya apreciatus, kemudian dilebur ke istilah bahasa Inggris appreciation, sehingga masuk ke Indonesia menjadi apresiasi. Dia fungsinya sama, dia punya makna yang sama seperti di KBBI, yaitu to value and price. Yang artinya kurang lebih adalah memberikan nilai atau penghargaan dan lain sebagainya. Nah, di dalam materi ini saya punya 3 subbab kurang lebih ya. Ada apresiasi itu sendiri, nanti di dalamnya ada unsur-unsur ketika kita harus mengapresiasi suatu karya atau apapun lah kayaknya. Dia ada empati di sana, ada distansi psikis, kemudian ada evaluasi, di mana di dalamnya ada metode untuk mengevaluasi, kemudian persoalan, dan terakhir adalah kritik. Kritik itu ada tipe kritiknya, kemudian kriteria apa saja yang bisa dikritik. Ya, duduk. Lalu kenapa perlu sebagai seorang desainer harus mempelajari tentang apresiasi? Yang pertama adalah harapannya desainer nanti sebagai seorang pengamat dapat menikmati dan menilai sebuah karya desain secara kritis. Mungkin kayaknya saya sudah pernah nanya atau belum, bisa lupa. Kalau kalian pernah masuk ke tempat pameran nggak sih? Pernah itu belum? Sudah. Lapo kalian kalau masuk ke tempat pameran apa? Lihat. Terus Nilai. menilai. Kritik. Terus apa lagi? Menikmati. Ya, terus. Apa yang bisa kalian ambil dari sana? Inspirasi. Konsep, sehingga bisa memunculkan suatu inovasi yang baru ya, dalam desain, dalam apapun itulah. Kemudian jadi apresiasi dalam mengamati suatu objek desain secara kritis untuk kemudian dapat memberi masukan, memberi koreksi, menganalisis ataupun mendeskripsi penggalan-penggalan secara tertentu yang bermakna bagi kajian ilmu desain. Ya. Ada yang waktu Pak Desain minta untuk pameran di sini? Ada. Kamu ngapain saat itu di sana? Saya nggak ngasih karya. Hanya nitip karya dong. Ya. Nah, itu masalahnya. Ya, mungkin karena semester baru ya, belum tahu ya. Jadi kalau kalian nanti kan ada pakades lagi ya, atau di mata kuliah lain kalian apakah diberi kesempatan untuk pameran atau enggak? Tunggu rono karya. Ya, jangan hanya menitip karya ke panitia terus panitia mau digabungin kan? Jangan seperti itu. Minimal apa? Minimal cek karyamu itu gak hilang gitu kan? Lega yang kedua adalah kalian pasti akan ketemu dengan para kritikus nanti di sana ketika pameran. Minimal ya dosenmu lah, dia bisa memberikan apresiasi, memberikan evaluasi, kritikan, sehingga minimal si dosennya juga dapat sesuatu yang baru. Kamu pun sebagai seorang Kreator. Iya, maksudnya konteksnya di pameran tuh kalian sebagai apa? Bukan kurator. Kurator itu si kritikus. Iya, tapi konteksnya di pameran itu loh, si apa ya? Bukan. Apa ya? Si analis. Nanti lagi tak ya. Jadi kalian juga dapat sesuatu yang baru juga gitu, ya. Kemudian yang berikutnya kalau misalkan untuk pihak hotel gitu yang datang ke pameran, perlu nggak karya-karya nanti dibeli, dipakai di hotel-hotel? Kan biasanya kalau kalian masuk ke hotel, pernah masuk ke hotel nggak sih? Pernah ya? Tapi jangan yang Oyo ya, Oyo bener nggak? Yang bintangnya minimal 3 gitu, pasti ono pajangannya ini. Ya.
kan bisa jadi kalian dibully. Ya, tungguin ya, minimal sampai acaranya selesai. Kalian bantu dikasih alatnya. Apalagi nanti kalau kalian pameran sendiri apa istilahnya, solo exhibition kalau nggak salah, ya. Kalian akan merasa kamu adalah pemilik acaranya. Syukur-syukur nanti banyak yang dibeli, banyak yang dilelang, dan sebagainya. Banyak manfaat yang bisa diambil di sana. Ya, gitu ya, ditunggu ya. Melihat peristiwa desain sebagai bagian dalam tahap pertumbuhan desain yang tidak bersendiri, tetapi merupakan satu rangkaian dengan pertumbuhan dalam konteks sosial, politik, ekonomi ataupun kebudayaan. Ya, desain itu dia tidak hanya berdiri sendiri sebetulnya. Dia ada kaitannya dengan sosial, politik, ekonomi ataupun kebudayaan. Kalau kalian lihat di sana, ini nggak ketok ya tulisannya. Ini aja deh. Ini kira-kira muncul di mana nih? Yang di tembok. Apa maksudnya? Promosi. Serius? Promosi? Kritik? Apa nih? Sindiran terus? Apa lagi? Sate coba sing promosi. Apa yang dipromosikan? Di masih ngomong. Belum baca full. Ya. Nggak salah kok, kamu di kelas sebelumnya juga ada yang bilang promosi, informasi, dia menawarkan badut. Kalau yang kritik apa yang dimaksud kritik di situ? Anggota DPR. Dia untuk tulisannya anggota DPR. Bumi Senayan. Kenapa Bumi Senayan harus berkaitan dengan anggota DPR? Komplek. Gedung DPR kan bertempat di Senayan. Ya, jadi Senayan ini makna konotasi atau denotasi? Apa itu konotasi? Kiasan, ya. Senayan di situ bukan mana sebarnya, tapi dia bermaksud ke DPR tadi. Lalu kenapa kok kritikan coba? Apa yang dikritik dari itu? Kinerja anggota DPR Tidak kompeten. Sing milih sopo? Berarti sing milih boleh musuh maneh lah ya. Ya, maksudnya adalah butuh badut lucu Bumi Senayan gitu. Karena badut pun insecure gitu lihat para anggota DPR. Ya, kebijakannya yang aneh, kemudian tiba-tiba jadi kalau kalian tahu di sebelum tahun baru kemarin boro-boro kalau habis jadi tanpa ada berkasnya, tanpa bisa kita lihat. Ya, itu panjangnya. Yang berikutnya adalah apresiasi itu suatu proses yang dilakukan seseorang dalam menghadapi dan memahami karya seni. Proses pengenalan nilai-nilai seni untuk menghargai dan menafsirkan makna atau arti yang terkandung di dalamnya, itu apresiasi. Nah, di dalamnya itu tadi saya bilang ya, ada unsur empati dan distansi psikis. Empati itu adalah suatu teori tentang pemancaran perasaan diri sendiri ke dalam benda estetis. Kita tidak hanya mengenal mereka, tapi juga merasa terlibat dengan mereka. Ya, kalau lihat, kalian sebagai seorang desainer itu kan problem solver ya, masih ingat materi yang pertama tuh. Kalau kalian ingin memetakan suatu permasalahan di tempat UMKM misalkan, dia kondisinya tidak terlalu laku barangnya. Kira-kira apa problem solvernya? Promosi itu adalah saya ralat pertanyaannya. Masalahnya apa berarti kira-kira di UMKM tersebut? Produknya apa? Produknya kurang bagus. Apa lagi kira-kira? Belum dikenal. Belum dikenal. Iya, terus apa nih coba? Apa lagi? Tidak ada yang berkoordinasi. Nah, untuk tahu tersebut kan kalian harus masuk ke dalamnya. Kalian jadi terlibat di dalam klaim tersebut sehingga kalian tahu permasalahannya apa, kemudian kira-kira problemnya apa. Misalkan kurang dikenal kan berarti perlu adanya promosi. Nah, promosi ini nanti panjang lagi. Perlu promosi dalam dunia sosmed atau dunia opo gitu kan, harus buat video apa gitu kan, harus dianalisis lagi kan. Disitulah kalian berempati dulu. Berempati itu menjadi si pemilik masalah tersebut, ya.
Kalau konteksnya adalah mengapresiasi suatu karya, kalian harus terlibat menjadi seorang kreatornya. Apa yang dimaksud sama si kreator untuk kok merancang karya sebagus ini gitu? Kok sih? Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah distingsi psikis. Untuk menumbuhkan pengalaman yang berhubungan dengan seni, orang justru harus menciptakan jarak di antara dirinya dengan hal-hal yang mempengaruhi dirinya. Seorang penghayat haruslah bersifat objektif. Artinya harus benar-benar terhindar dari faktor pengaruh seperti halnya seorang ilmuwan dalam mengumpulkan data penelitian. Saya kasih contoh. Ada yang tahu ini? Kata nggak sih? Apa ini? Ada yang tahu? Ada yang rumahnya Singosari? Kalau tinggal di Singosari? Gak ada yang tahu? Nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu? Ini budayamu dulu loh, Bro. Startupnya. Ini kalau iya, kamu dari mana? Kalimantan ya? Kalimantan nggak ada kayak gini? Di sana adanya apa? Batu kelapa sawit. Ada beberapa baru ya. Ini adalah kalau orang Jawa menyebutnya sebagai reco pentung, reco atau arca. Arca atau arca? Tahu. Bojone Irwansyah. Arca itu patung sing gede gitu. Ya, biasanya muncul di apa namanya di candi-candi gitu. Kalau pernah nangkap Borobudur nggak sih kalian? Pernah. Nah, kalian lihat kayak gini juga kan? Iya. Disebut reco pentung karena dia memiliki pentung atau gada, palu gada gitu. Ya. Dan dia nama aslinya adalah Arca Dwarapala. Dwarapala itu ada kata dwi di sana, jadi maksudnya dia itu kembang. Dia fungsinya adalah menjaga gerbang maksudnya. Jadi sebelum masuk ke candi biasanya akan muncul seperti ini, ada dua kembar gitu. Aku ngomong itu apa ya? Iya. Sejarah. Empati. Kalian sih kalau nggak tinggi loh. Kurus panjang sudah. Dia fungsinya untuk menjaga gerbang. Jadi sebelum masuk ke candi pasti akan menemukan arca ini. Ya, dan pasti kalau ada arca, dia identik dengan agama apa kira-kira? Itu kan ya? Saya kesini dulu ya. Ini adalah hasil penelitian dari kakak tingkat kalian. Kalau ada yang kenal Aditya Eko, dia adalah anak bimbingan saya. Dari arca Dwarapala ini, kemudian dicari filosofinya, dicari makna-maknanya, sehingga muncullah dua maskot ini. Namanya adalah Ino dan Rasi. Lagi gak kualik loh ya. Dia adalah maskot desa Negeri 9 Singosari, kalau kalian tahu. Ya. Nah, saya dan si Eko ini seorang muslim. Dan yang kita analisa adalah produk dari agama Hindu. Iso nggak sinkron nggak kira-kira Islam dengan Hindu? Nggak iso kan? Ya, karena beda kepercayaan. Bentar. Karena beda kepercayaan. Tapi karena ini adalah konteksnya penelitian. Sekali lagi ini harus dipakai distingsi psikis, ya. Harus meninggalkan di sini. Orang justru harus menciptakan jarak di antara dirinya dengan hal-hal yang mempengaruhi dirinya. Saya harus meninggalkan murtad kan ya. Ini bakal mana ya? Intinya pengaruh yang saya percaya itu diminggirkan dulu ya, sehingga apa yang tadi kita teliti yang penuh dengan unsur-unsur dari agama Hindu tadi itu bisa kita analisis, kemudian diolah dan lain sebagainya sehingga tercipta suatu produk baru tadi. Ya, paham ya? Kemudian apa saja yang bisa diapresiasi? Prinsipnya adalah yang pertama struktur bentuk karya ini ya, atau formnya atau ya bentuk lah. Kemudian pengorganisasian elemen desain, kemudian struktur dasar seni atau desain, di dalamnya ada garis, gorisan, shape atau bentuk, warna, dimensi ruang, waktu, layout, dan lain sebagainya. Ya. Yang berikutnya adalah evaluasi ya. Metodenya adalah induktif, deduktif, empati, interaktif. Saya nggak akan menerangkan itu karena kalian bisa cek sendiri nanti di Google apa itu induktif, deduktif, dan lain sebagainya. Empati tadi sudah ya. Kemudian persoalan evaluasi yang pertama adalah artefak ya. Kalian tahu artefak tadi ya? Sudah saya sebutkan ya. Artefak itu adalah kita menyebut artefak karena dia merupakan sebuah produk desain atau produk seni. Di dalam artefak ini dia punya nilai atau
value atau fungsi tadi yang saya sampaikan. Ada estetik, ada historik, simbolik, kemudian ada lagi mungkin fungsi praktis, teknik dan toolsnya dan sebagainya. Kemudian yang dibahas juga bisa dari si manusianya atau si kreatornya, lebih bisa dianalisa melalui atau ditinjau dari sosialnya, kemudian ekonominya, culture-nya, spiritualnya, skill dan lain sebagainya. Terakhir ada target audience. Sebelum saya lanjut, ada yang ditanyakan? Ada. Belum? Yang berikutnya adalah kritik. Ini tak sampaikan nanti di slide berikutnya. Jadi kriteria kritik itu adalah yang pertama bentuk penilaian. Ya, tadi ya dinilai berdasarkan apa? Angka ya. Tapi kalau konteksnya desain, ya teori-teori yang dipakai gitu. Teori warna, cocok nggak dengan teori warna? Warnanya harmoni nggak? Teori layout, tadi ada keseimbangan dan sebagainya gitu. Kalau logo ya gestaltnya dan sebagainya. Kemudian si seniman dengan konteks zamannya, ya. Apakah antara seniman sekarang tapi merancang sebuah karya ukiran masa lalu gitu misalkan. Kemudian yang ketiga adalah seniman dan sasaran yang dicapai, tujuan dari si seniman dalam merancang ya. Yang keempat adalah seniman dengan pengaruh maestro. Maksud maestro di sini adalah kadang seorang desainer tuh punya tokoh inspirasinya, ya kan? Saya punya kan? Siapa kira-kira? Siapa tokoh inspiratornya siapa? Da Vinci. Da Vinci. Jadi setiap kreator itu biasanya akan terpengaruh dari tadi si sosok inspiratornya. Si inspiratornya merancang ini, kemudian dia nggak jauh-jauh karena dia sudah terpengaruh gitu, terinfluence. Kemudian imitasi dan kehilangan nilai, bahkan harapan. Ini mana skip aja. Kritik itu adalah sebuah kegiatan menangkap karya seni guna menunjukkan kelebihan dan kekurangan suatu karya seni dan desain. Kelebihan dan kekurangan dalam karya tersebut digunakan dalam berbagai aspek serta untuk menunjukkan kualitas dari sebuah karya. Nah, ini yang tadi saya maksud macam-macam kritik ya. Ada kritik jurnalistik, kritik yang disampaikan secara terbuka kepada publik melalui media massa khususnya surat kabar, bersifat cepat mempengaruhi persepsi masyarakat karena sifat dari media massa yang sangat viral. Tapi saya nggak tahu apakah ini masih relevan di era saat ini karena ini literatur lama, jadi dia belum ketemu TikTok, Instagram dan sebagainya. Contohnya adalah ini karikatur ya. Dia mengkritik tentang RUU Cipta Kerja. Kemudian biasanya muncul di mana ini? Ya, di koran bagian pojok biasanya. Yang berikutnya adalah kritik pendidikan, ya, yang sedang kita bahas saat ini. Ketika saya mengevaluasi memberikan kritikan atas tugas-tugas kalian, itu termasuk kritik pendidikan tentunya. Jadi ketika ada seni atau desain di lingkungan pendidikan, proses lebih penting daripada hasil, bersifat membangun dan memberi semangat. Kemudian ada juga kritik ilmiah, keilmuan. Bedanya apa? Bedanya kalau pendidikan itu antar dosen dengan mahasiswa atau sebaliknya, atau guru dan muridnya. Kalau keilmuan itu konteksnya adalah antar dosen, ya, saya dengan Pak Faldi, Pak Andri dan sebagainya, atau mungkin dosen dengan seniman, ya, dia tidak disampaikan dengan secara oral atau omongan seperti itu, tapi lebih kepada apa ya? Sifatnya itu akademis gitu loh. Jadi bentuknya semacam kayak karya tulis ilmiah. Dia biasanya muncul di dalam jurnal-jurnal ilmiah gitu. Paham ya? Yang berikutnya adalah kritik populer. Kritik populer ini biasanya muncul bila mana ada sesuatu yang populer, sedang viral gitu. Dia murung-murung muncul. Misalkan ada seorang pasangan suami istri selebritis punya anak 5 bulan dibawa main jet ski. Ada. Aku gak ngikuti, moro-moro muncul deh itu loh deh, berada dari Andre itu loh deh, sampai kan biasanya ono betul, ya kan? Nah. Iya. Ini siapa? Siapa itu? Nah, ini adalah bentuk dari kritik itu, ya. Yang pertama adalah formalistik.
Formalistik itu adalah membahas karya dari sudut pandang kualifikasi formal atau ya. Yang dibahas adalah bentuknya dulu. Bisa ditinjau dari ukurannya, anatominya, garis, warna dan sebagainya. Teori-teori yang dipakai itu dia muncul di situ. Kemudian sudut pandangnya adalah deskripsi atau denotasi. Denotasi berarti apa? Makna sebenarnya. Ya kalau misalkan ada warna merah itu, ya merah aja. Nah kalau di sebelahnya itu adalah spesifistik, membahas karya dari sudut pandang kemampuan suatu karya dalam mengungkapkan tema atau pesan. Apa yang dibicarakan atau yang akan disampaikan karya tersebut, sudut pandangnya adalah makna atau konotasi. Kalau ada warna merah di situ ya kalian interpretasikan. Warna di situ maksudnya apa? Merah di situ maksudnya apa? Apakah berani? Apakah apa benar ya? Nanti apakah kepak-kepak? Yang berikutnya adalah instrumentalistik. Dia membahas karya dari sudut pandang fungsinya sebagai instrumen atau alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya bisa jadi informasi, kemudian ajakan atau persuasi, instruksi, intimidasi dan lain sebagainya. Kemudian kepentingannya bisa politik, sosial, moral, logik, psikologi dan lain sebagainya. Yang ditinjau adalah apa dampak atau fungsi dari karya tersebut. Ya. Ini adalah bagian dari isi dari kritik tersebut. Lalu prosesnya dalam mengapresiasi itu rangkaiannya seperti ini. Ya, untuk deskripsi kalian harus mendeskripsikan dulu. Untuk penjelasannya. Deskripsi adalah mengamati dan menguraikan unsur-unsur dalam sebuah karya melalui kata-kata tanpa membuat penilaian atau kesimpulan. Jadi misalkan kalian nanti kan ada tugas besar ya, kalian akan saya minta untuk mengamati 3 sebuah karya. Kalian deskripsikan dulu ini karyanya siapa, kemudian kalian ya yang kalian lihat itu tunjukkan di dalam paragraf tersebut, deskripsikan. Jangan dinilai dulu atau disimpulkan dulu karena ini masih maksudnya ada deskripsi. Berikutnya adalah dianalisis formalnya, bentuknya. Ya, ditelusuri sebuah karya, menelusuri sebuah karya desain berdasarkan struktur formal atau unsur bentuknya. Dari komposisinya, warnanya, garis, bidang dan seterusnya. Itu analisis formal bentuk. Kemudian setelah itu diinterpretasi. Ya, tadi yang saya sampaikan merah itu apa? Ya, itu di situ. Interpretasi ini adalah tahap menafsirkan makna suatu karya, mengupas teknik atau cara yang digunakan untuk mengungkapkan maksud dan keinginan desainer dalam karya tersebut. Interpretasi erat kaitannya dengan semiotika yang berhubungan dengan pemaknaan dan tata-tata yang tersirat pada sebuah karya. Sudah ya kemarin ya semiotika ya. Yang terakhir yaitu penilaian. Jadi setelah dideskripsikan, dianalisis formalnya, dan diinterpretasi, kemudian kalian nilai. Penilaian ini melakukan evaluasi lebih luas dengan karya pendahulu, ya dibandingkan dengan karya pendahulunya, mencari peran dan makna dalam lingkungan sosial baik pada masa tertentu, saat karya dibuat atau saat karya sudah jadi yang kemudian ditinjau. Ada yang bertanyakan dulu? Saya. Ya. Jadi evaluasi itu Suaramu emang menurut ya? Jadi evaluasi itu apa? Ada evaluasi itu ada banyak Apa sih? Kayak strukturnya itu atau enggak? Harus ada apa? Iso nggak kali itu dinamakan? Ya boleh. Jadi bentuk evaluasinya seperti apa gitu lah? Jadi evaluasi itu punya format sendiri ya. Format mengevaluasinya? Iya. Iya, oke. Saya gini. Nggak salah, ini pertanyaannya. Tapi jadi ya. Oh, tak tunjukkan langsung di dalam sebuah contoh kasus saja ya. Oh, ini sebelum saya lanjut. Jadi di samping itu semua, ya ini prosesnya ya, proses dalam mengapresiasi ya. Dalam apresiasi itu mang deskripsi, kemudian analisis formal, sampai akhirnya kalian harus mengevaluasi beserta kritik-kritiknya dari situ. Nah, prinsip yang paling penting adalah kalian harus berpikir kritis. Kemudian ini adalah contoh kasus. Ini adalah sebuah karya ilmiah, judulnya adalah kurang lebih membaca tidak salah membaca karya Agus Waki.
Kalau kalian belum tahu Agus Wage ini adalah ini, dia melukis dirinya sendiri. Ya. Istilahnya kalau di dunia seni adalah portraitisme, kalau nggak salah ya. Dia punya judul karyanya adalah The Super Omnivore di tahun 2003. Omnivore itu apa? Makan segalanya. Berarti kalian termasuk omnivore ya? Ya. Dia dilukis menggunakan cat minyak di akrilik kanvas, kemudian di ukuran 145x140, terdiri dari 2 panel. Panel yang pertama adalah dia sedang makan apa ini? Kata. Cuman kata orangnya merah. Hah? Anatominya seperti kata. Anatominya seperti kata. Maksudnya? Ya. Ya. Kemudian yang satu makan apa? Hah? Makan apa? Dan ini adalah beberapa paragraf yang sudah saya screenshot, coba kalian baca. Kira-kira dia masuk ke dalam apa ya di bagian ini? Ya, silakan. Sudah? Sudah belum? Masuk kemana? Deskripsi, di mana deskripsinya? Hah? Contohnya di mana? Di kalimat apa? Adalah sebuah lukisan yang terdiri dari 2 panel. Terus intinya paragraf ini adalah dia cenderung mendeskripsikan dulu. Anyway, ini adalah tulisannya Bu Lili. Saya lupa Lili siapa namanya, tapi dia adalah dosen di UM. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini teks, karena waktunya sudah mepet ya, saya harus rapat di sebelah. Saya kayaknya harus akhiri dulu ya. Ini nanti kalian baca sendiri. Kalau ini konteksnya adalah analisis formal, kalian bisa lihat di situ dia menjelaskan tentang panel di lukisannya, ada objek sayur, kemudian kata dan sebagainya ya. Kalau yang ini adalah interpretasi sebetulnya, interpretasi sekaligus evaluasi kalau nggak salah, saya agak lupa. Nanti kalian baca sendiri ya. Nah kita kasih full teksnya juga kok. Nah ini yang penting sebetulnya, ini adalah brief tugas besar kalian sebagai pengganti UAS. Ya, jadi akan cari 3 contoh media iklan, baik itu iklan cetak, audio video, atau ambient media. Atau mungkin kalian mau menganalisa karya seni juga boleh, tapi yang jelas karya seni cetak ya, bukan yang gerak kayak tari gitu, jangan. Kemudian silakan dideskripsikan. Setelah itu dideskripsikan juga unsur verbal dan non verbal, sudah ya ini ya kemarin. Yang ketiga adalah kan termasuk jenis iklan apa dan pesan apa yang disampaikan melalui iklan tersebut. Yang keempat adalah analisa tanda-tanda semiotika yang terdapat pada media iklan tersebut. Yang kelima adalah silakan berikan apresiasi dan kritikan. Ya. Menjawab soal tadi, apakah evaluasi punya formatnya? Sebetulnya evaluasi akan menjadi satu dengan kritikan. Contoh misalkan kalau kalian cek di pada awal ya. Nah, ini. Kalian bisa menyebut berantakan itu karena apa? Karena apa berantakan? Komposisinya. Terus balik kono. Warnanya tidak harmoni karena kalian apa? Lihat apa? Nah, itu adalah bagian dari evaluasi sebetulnya.
bagian dari kritik. Kritiknya adalah seharusnya kalau membuat poster dia harus memberikan point of view. Terus. Ya, kayak gitu. Kemudian warnanya harus ditata. Misalkan harus berhubungan dengan warna dari si brandnya gitu. Kemudian kalau misalkan naruh gambar ya backgroundnya ya dihilangi gitu misalnya. Ya, bukan angker tempel kayak stiker kayak gitu kan. Nah, itu adalah bagian dari evaluasi dulu. Nggak ada format khusus sih mas. Ya. Jadi terserah kalian ketika memberikan sebuah adjustment, setidaknya harus disampaikan landasannya. Ya, tetap imannya. Kemudian kemudian kalian silakan buat sketsanya dulu, nggak harus sudah selesai gitu enggak, karena kita masih ada waktu kurang lebih 3 mingguan. Jadi pertemuan 12 dan 13 itu saya pakai untuk mengasistensi apa yang sudah kalian analisis ya. Nggak harus selesai, minimal 1 dulu kalau salah. Kemudian nanti di pertemuan 14, jadi saya nggak pengen kalian mengumpulkan tugas besar dalam bentuk PDF. Saya pengen kalian mempresentkan dalam bentuk video. Entah itu video kalian buat seperti vlog atau review produk atau apapun itu silakan, atau mungkin kalau pengen buat animasi juga boleh. Kalau misalkan introvert gitu ya, kalian nggak pengen menunjukkan muka kalian, silakan. Nah nanti di pertemuan 14 itu saya pengen cek kondisinya seperti apa atau rancangan kalian seperti apa. Gitu sih. Ada yang menanyakan? Sudah? Yakin? Oke. Ya, kalau ada pertanyaan nanti di WA aja ya. Saya terima kasih sudah hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye semuanya.